Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa Umairo, NPM 0371230092, kelas 2D dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya dapat dari praktisi mengajar 1 dan praktisi mengajar 2. Tema dari praktisi mengajar 1 adalah pembelajaran dan penilaian pada kurikulum merdeka. Sedangkan tema dari praktisi mengajar 2 adalah perkembangan profesionalisme guru menghadapi era 5.0. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan penilaian pada kurikulum merdeka. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada pemanfaatan fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran rencana pembelajaran yang kolaboratif. Selanjutnya ada komponen capaian pembelajaran. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran, yaitu keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Yang keempat ada capaian fase secara keseluruhan, dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam bentuk paragraf yang utuh. Yang terakhir ada capaian pada setiap fase menurut elemen dibentuk dalam bentuk matriks. Yang kedua, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai capaian pembelajaran. Oleh karena itu, untuk capaian pembelajaran dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua ada lingkup materi. Lingkup materi ini merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Selanjutnya ada merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, taksonomi Bloom versi revisi Anderson dan Krathwohl. Ini meliputi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua, ada 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tighe dan Wiggins. Yang terakhir ada 6 aspek taksonomi Marzano, meliputi penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, dan pengenalan diri. Yang ketiga, ada merencanakan pembelajaran dan penilaian. Ini merupakan aktivitas dalam merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu fleksibel, jelas, dan sederhana. Selanjutnya ada komponen lengkap modul ajar. Yang pertama ada informasi umum meliputi identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua ada komponen inti meliputi tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Yang terakhir ada lampiran berupa lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan terakhir daftar pustaka. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada asesmen formatif. Yang pertama dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran. Yang kedua menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga memberikan umpan balik baik untuk peserta didik maupun pendidik. Yang keempat berorientasi pada perubahan bukan sekedar memenuhi kualitas nilai yang termuat dalam raport. Yang terakhir bersifat informatif.
Lalu ada asesmen sumatif. Yang pertama itu dilakukan untuk mengonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu. Yang kedua, hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah didapat. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai teknik asesmen. Selanjutnya yang terakhir ada melaksanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Siklusnya itu yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemampuan belajar. Yang terakhir, melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang praktisi mengajar kedua, yaitu pengembangan profesionalisme guru menghadapi era 5.0. Yang pertama, peran guru sebagai profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya ada peran guru sebagai filosofi yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada role model, di mana guru memberikan teladan kepada peserta didik karena fungsi guru ini menjadi pemimpin peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada motor penggerak atau Ing Madya Mangunkarso, yaitu guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan peserta didik untuk melakukan yang benar. Yang terakhir ada motivator atau Tuturi Handayani. Guru harus mampu memberikan dorongan semangat kepada peserta didik untuk menghadapi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, pengetahuan subjek dan pembelajaran. Di sini guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, keterampilan pedagogis, yaitu guru perlu memiliki keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, keterampilan manajemen kelas. Di sini guru perlu memiliki keterampilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang terakhir ada keterampilan komunikasi. Di sini juga guru perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif baik dalam berinteraksi kepada peserta didik, orang tua maupun rekan kerja sesama guru. Selanjutnya ada kompetensi guru di era 5.0. Di era inovasi ini, kompetensi profesional guru melibatkan pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi, keterampilan kolaborasi, pemahaman tentang kebutuhan peserta didik di era digital, dan kemampuan mengawal pembelajaran yang adaptif dan personalisasi. Selanjutnya di sini ada kompetensi teknologi. Yang pertama ada literasi digital, yang kedua ada penggunaan alat dan aplikasi, yang ketiga ada penguasaan konten digital, yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada mengelola pembelajaran yang adaptif. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada inovasi pendidikan oleh guru di era 5.0. Di sini pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, melainkan dapat juga dilakukan di ruang multimedia yang berkaitan erat dengan teknologi. Di mana banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti Quizzes, Prezi, Genially, atau lain sebagainya.
Yang terakhir ada mengapa sih profesionalisme guru itu perlu dikembangkan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pengajaran, yang kedua menghadapi perubahan yang semakin cepat, yang ketiga mendorong kreativitas dalam memecahkan masalah, yang ketiga meningkatkan motivasi dalam bekerja, yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi dan berbagai praktik baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.